Tapi apa gunanya sebetulnya kalau manjat pinang itu pakai cincin dan hadiahnya ada jasnya sendiri, kan nggak perlu kan? Jasnya adanya di kulkas. Di rak. Mabes Polri bahkan itu mungkin masih ada 30 berkas laporan gue. Cuman polisi harinya kesel. Ini ngapain tiap hari Rocky Gerung dilaporin tuh kan. Orang Batak bilang amangoi. Jadi jangan sombong kita dari seorang pengacara ini melawan ahli filsafat, nggak bisa bang. Kita beracara ini itu memakai filsafat juga, nggak sembarang itu. Jangan memandang enteng filsafat bang. Tetapi justru Hotman Paris malah melakukan hal yang saya pikir adalah sebuah memalukan tindakan yang memalukan, karena bagaimanapun adalah pengacara sekelas dia melakukan penyerangan yang secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan dilancarkan segala rezekinya. Kembali lagi kita akan membahas antara Bang Hotman Paris versus Bung Rocky Gerung, di mana memang perdebatan mereka ini saling singgung, saling berkomentar lagi panas-panasnya ya. Apalagi para netizen pun menginginkan untuk perdebatan antara Bung Rocky Gerung dan juga Bang Hotman Paris segera digelar di salah satu stasiun televisi yang sudah disebutkan oleh Bang Hotman Paris. Tapi kalau memang acara tersebut tidak dimulai, maka tetap akan rame perdebatan di TikTok, di mana banyak para netizen yang memilih Bung Rocky Gerung sebagai pemenangnya, walaupun ada juga yang memihak kepada Bang Hotman Paris. Teman-teman semua, kali ini Bung Rocky Gerung berada di suatu tempat, sepertinya di warung kopi ya. Sedikit beliau juga menyindir lagi Bang Hotman Paris. Jadi menurut gue ini tidak ada habis-habisnya nih. Bung Rocky Gerung sedikit menyindir, Bang Hotman Paris langsung buat videonya 1 menit 2 menit untuk mengkomentari Bung Rocky Gerung. Oke teman-teman semua, nanti kita akan lihat ya video dari Bung Rocky Gerung dan juga Bang Hotman Paris, dan juga komentar dari para netizen. Tanpa banyak cakap, langsung saja kita lihat videonya. Bang, bedanya panjat tebing sama panjat pinang apaan bang? Nih sambil minum kopi di bawah pohon bambu ya, gue coba cari akal jawabannya. Kalau panjat tebing tetap itu mesti pakai jari. Kalau panjat pinang justru supaya cepat tiba di atas buat ambil hadiah, jari-jarinya mesti pakai cincin, karena cincin itu dia akan nancep di pohon pinang. Tapi apa gunanya sebetulnya kalau manjat pinang itu pakai cincin dan hadiahnya ada jasnya sendiri, kan nggak perlu kan? Jasnya adanya di kulkas. Di rak. Ini satir lagi nih ya. Kita lanjut lagi videonya. Halo. Tadi saya habis makan singkong dikasih sambal pelit. Halo netizen, mereka dan kalian semua yang berkunjung ke Makassar, cari di internet Teras Kopi Dimitri. Di situ kalian akan dapat kopi sempurna dan percakapan akal sehat di kafe. Namanya sekali lagi Cafe Teras Dimitri. Salam akal sehat. Panjat tebing, panjat takal. Rocky Gerung. Kalau Pak Rocky sendiri dulu emang suka ngomong, suka berdialektika sendiri atau gimana sih? Saya ngalir aja tuh, Ngalir itu aja. dapat suasana, otak kita lalu mencerna. Rumus umum public speaking, jangan bawa konsep, itu masalahnya tuh. Oke. Tunggu aja, percaya aja bahwa konsep itu akan tiba. Konsep ini maksudnya gimana sih? Contekan apa gimana sih? Contekan, PowerPoint dipersiapkan dari rumah segala macam tuh, biar tenang aja toh. Just go with the flow aja? Ya, karena kita mesti baca situasi mutakhir, situasi terakhir dari publik. Siap. Ya, jadi nggak perlu takut tuh. Setiap isi kepala tentu di dalamnya ada ide. Ide itu hanya disebut ide kalau dia terhubung dengan keadaan real pada saat dia mulai bicara. Oke. Sip. Gordeng yang bergoyang bisa jadi bahan untuk Asik. goyang-goyang suasana. Itu kayak begitu tuh. Kursi hitam itu bisa dipakai untuk menerangkan ada kehitaman di dalam politik. Bisa banyak hal yang bisa dibikin. Jadi ya goyang aja kursinya, jangan gordeng yang digoyang. Kalau gordeng yang digoyang itu pertanda ada malam pengantin. Kalau kursi yang digoyang itu artinya ada gempa bumi politik. Salam sehat. Oke, makasih Pak Rocky. Jadi nggak heran ya kalau Bung Rocky Gerung itu selalu aja ada kata-kata, bahkan sesuatu hal yang sebelumnya kita tidak
mengerti dan tidak pernah berpikir akan hal itu, tapi justru Bung Rocky Gerung ada aja untuk mengucapkan sehingga kita jadi paham gitu ya. Bahkan kadang-kadang lawan debatnya pun tak paham dengan apa yang dibicarakan oleh Bung Rocky Gerung. Yang ada malah jengkel sendiri. Nah, lalu dengan konsep-konsep seperti itu, bukan konsep ya, beliau tadi mengatakan ngalir aja gitu ya. Dengan cara seperti itu, apakah Bung Hotman Paris akan bisa melawan Bung Rocky Gerung? Nah, ini yang jadi pertanyaan besar ya. Oke, bagaimana Bung Rocky Gerung sampai saat ini belum atau tidak pernah juga tertangkap oleh polisi? Coba kita lihat videonya. Cerdik, inilah mengapa kritik Rocky Gerung selalu lolos. Mabes Polri bahkan itu mungkin masih ada 30 berkas laporan gue. Cuman polisi akhirnya kesel. Ini ngapain tiap hari Rocky Gerung dilaporin tuh kan. Polisi akhirnya dalam satu kasus saya dipanggil lagi situ kan. Ya ngobrol dengan polisi. Polisi bilang, bagaimana caranya ya supaya Pak Rocky ini kena delik gitu. Saya bilang yang saya ucapkan itu semuanya adalah dalil akademis. Karena itu persidangannya di kampus. Polisi bilang begini aja deh, kita bawain whiteboard, nanti Pak Rocky terangin baru kita bertanya. Dia udah kesel sebetulnya ini karena laporannya banyak. Padahal nggak ada satupun yang delik. Saya selalu tahu kapan dia kena delik itu. Kuncinya di situ. Jadi Bung Rocky ini berbicara itu istilahnya pakai sepatu beludru. Nggak ninggalin jejak. Artinya nggak kena delik gitu. Disinilah cerdasnya seorang Rocky Gerung. Ya teman-teman semua, bahkan Bung Rocky Gerung pernah mengatakan ya bahwasanya kata-kata dungu itu sudah beliau artikan sebelumnya. Jadi ketika beliau menuduh orang dungu, dalam artian ada kesalahan dalam berpikirnya gitu, makanya disebut dungu. Jadi itu tidak masuk penghinaan salah person ya, tapi otaknya yang dihina. Gimana sih? Jadi bingung gue juga. Keren pokoknya ya. Oke teman-teman semua, kita bergeser ya ke Bang Hotman Paris dan nanti ada komentar dari para netizen. Kita lihat videonya. Cuma isinya banyak. Isinya dolar semua. Itu yang ribu-ribuan ini. 10.000 ada kali ya. Ini. Sangat kali Bang ya. Hah? Sangat kali Bang ya. Apa? Singapura. Halo, inilah hidung asli, tidak KW-KW. Nih, lain rasanya. Ini nasihat daripada buaya darat. Nasihat daripada buaya darat kepada para istri-istri dari oknum pimpinan perusahaan penerbangan agar jangan kalah bersaing sama oknum-oknum pramugari yang hasil oplasan. Caranya apa? Buaya darat itu kan melihat faktor kecantikan. Sadarkan dia. Cetak sebanyak mungkin foto-foto cewek itu sebelum dioplas. Karena memang saya udah lihat sendiri waktu saya belum tahu bahwa dia dioplas persis kayak istrinya Shah Iran, raja kaisarnya Iran zaman dulu. Tapi setelah melihat sebelum dioplas, orang Batak bilang amangoi. Jadi kepada ibu-ibu oknum istri dari pimpinan. Kadang-kadang ketawa sendiri sih kalau lihat Bang Hotman Paris hidupnya happy banget gitu ya. Maka dari itu gue sering menemukan video-video seperti ini dari Bang Hotman Paris. Dan itu membuat gue berpikir apakah mampu ya jika nanti berdebat dengan Bung Rocky Gerung gitu loh. Lalu bagaimana komentar dari netizen? Kita lihat videonya. Hot dog dalam pengertian saya yang hanya lulusan SD itu adalah anjing panas atau panas anjing. Ya. Bagi saya itu haram karena saya muslim. Anjing itu adalah pemburu yang kuat, tapi otaknya tumpul. Bagaimana tidak tumpul? Makanannya aja bangkai dan kotoran manusia. Ya, itulah anjing. Anjing panas ya hotdog. Salam akal sehat. Merdeka. Dia jelasin apaan sih? Ahli filsafat Rocky Gerung untuk segera memberikan pendapat dengan dalil-dalilnya yang omon ya. Halo Bang Hotman, apa kabar? Saya dengar-dengar Abang berseteru ya dengan master filsafat itu, Bang Rocky Gerung. Pesan saya jangan dilawan tuh. Bang Rocky Gerung itu ahlinya filsafat. Kita tahu ilmu filsafat itu adalah induk ilmu pengetahuan yang ada di dunia, Bang.
Jadi jangan sombong kita dari seorang pengacara ini melawan ahli filsafat, nggak bisa bang. Kita beracara ini itu memakai filsafat juga, nggak sembarang itu. Jangan memandang enteng filsafat bang. Nah, izinkan saya men-state videomu nih yang bercerita tentang lingkungan hidup. Saya sedikit agak terusik nih bang. Jadi nggak perlu ahli-ahli, nggak perlu Rocky Gerung. Seorang sarjana hukum bang, apalagi jika sudah bergelar master atau doktor hukum, pantang memakai kalimat katanya. Oh katanya. Katanya kerugian negara karena lingkungan hidup. Ilmu hukum itu bang wajib memiliki kepastian hukum, bukan katanya-katanya. Masa sekelas tulang mengatakan apakah kerusakan lingkungan hidup itu tergolong tindak pidana yang mengakibatkan adanya kerugian negara? Bang, abang yang bicara kok saya yang malu ya. Gini bang, bagaimana bisa tulang Hotman mengatakan atau menganalogikan sebuah perkara kerugian negara terhadap kerusakan lingkungan hidup dengan seseorang katakanlah yang membuang sampah sembarangan, apakah katanya termasuk kerugian negara? Itu pertanyaan abang. Ilmu ini kan udah lama banget. Bagi saya seorang magister hukum, kasus ini bukanlah hal yang baru. Bang Hotman, saya beritahu ya, korupsi terhadap lingkungan itu kasusnya macam-macam dan itu biasa-biasa aja tulang. Barusan ada netizen bertanya, apa saja yang termasuk kerusakan lingkungan? Kok sampai merugikan negara? Itu gara-gara melihat video abang. Saya kasih tahu, ini di luar pertambangan ya. Karena dengar nggak istilah illegal logging? Itu saya dari SMP dengar tuh. Nah, illegal logging dikategorikan sebagai sebuah kejahatan besar. Kejahatan yang mengabaikan hukum regulasi lingkungan, pengerusakan paksa akibat menurunnya kualitas lingkungan, dan pengeksploitasian sumber daya hutan dan kawasan lindung. Ini karena pembalakan hutan secara liar, kayu-kayunya dibombastis, dijual secara besar-besaran di pasar gelap atau di tempat lain. Perbuatan mereka itu sungguh berdampak pada kerusakan ekologis dan sosial abangku. Dari data yang ada nih, kasus illegal logging memberikan kerugian negara antara 30 sampai 42 triliun rupiah per tahunnya. Ini baru illegal logging. Baca di majalah-majalah online itu banyak tersebar tuh. Dari data yang ada, Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyebut dalam kurun waktu 2024 sampai 2010 sampai 2010 maksudnya, kerugian negara akibat pembalakan hutan di Indonesia mencapai 169,7 triliun. Akibat pengerusakan alam inilah yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun dan melahirkan masalah lingkungan lainnya. Semoga tulangku Hotman yang terhormat paham nih. Jika tulangku Hotman ragu dengan cerita saya barusan, coba cek di Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, atau tanya langsung ke KPK, atau tanya langsung ke Pak Menteri Arpes Luhut Binsar Panjaitan. Insya Allah abangku dibantu menggenapi ilmu abang. Tapi saya tahu samping tulang pengacara fokus di bidang kepailitan, tulang juga sepertinya terlalu sombong untuk diberi ilmu. Apalagi dari orang yang lebih muda seperti saya, udah nggak bisa. Saya Guntur Lau dari Parepare. Wah, berat ini. Junior ini ngasih tahu sama senior ini. Berat. Yang mudah-mudahan Bang Hotman Paris ya dengar atau melihat video ini ya. Oke teman-teman semua, ini juga ada ini komentar dari netizen juga. Kita lihat dulu videonya. Udah itu bujang lapuk. Memimpin keluarga aja nggak pernah. Bagaimana memimpin negara? Dia cuma dosen biasa, nggak ada prestasi apa-apa. Melihat video tadi miris rasanya kalau ada pengacara yang mengaku pengacara besar, terkenal dan hebat, kelas internasional melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Dalam ruang diskusi akademis yang dilakukan oleh Hotman Paris itu adalah ad hominem. Penyerangan secara personal, penyerangan secara pribadi, personal attack, dan itu sangat memalukan dalam ranah diskusi akademis. Challenge yang dilakukan oleh Rocky Gerung sangat jelas, yaitu bahwa kemilau dari berlian yang dipakai oleh Hotman Paris itu lebih kemilau daripada isi kepalanya. Artinya tantangan untuk membuktikan intelektualitas dan tantangan untuk membuktikan bagaimana cara dia berdiskusi, mengungkapkan argumentasi-argumentasi yang bernas, yang hebat, argumentasi-argumentasi yang cerdas. Tetapi justru Hotman Paris malah melakukan hal yang saya pikir adalah sebuah memalukan, tindakan yang memalukan, karena bagaimanapun adalah pengacara sekelas dia melakukan penyerangan-penyerangan yang secara pribadi. Contoh, Rocky Gerung dikatakan bujang lapuk, tidak pernah memimpin menjadi kepala keluarga. Rocky Gerung juga bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, sambil Hotman Paris Hutapea memamerkan hartanya yang miliaran, sahamnya yang di mana-mana. Ini saya pikir adalah tindakan yang memalukan dari Hotman Paris. Harusnya Hotman Paris kalau memang dia mengaku hebat, pengacara cerdas kelas internasional, layanin aja, bikin perjanjian untuk melakukan debat di mana tempatnya, tanpa melakukan penyerangan-penyerangan pribadi. Kalau yang dilakukan oleh Hotman Paris ketika dia melakukan suatu tindakan adalah memperkaya dirinya sendiri.
dia sedang beracara, sedang berperkara contohnya, dia mendapat gaji untuk dirinya sendiri, yang bahkan mungkin dia bisa jadi membela orang-orang yang salah, yang penting bayarannya besar. Itu adalah kepentingan pribadi. Tetapi kalau yang dilakukan oleh Rocky Gerung sangat jelas, puluhan tahun dia menjadi dosen filsafat di UI dan gajinya tidak pernah diambil. Dia melahirkan generasi-generasi cerdas sudah puluhan ribu di Indonesia ini. Artinya kalau Anda mengatakan jasa secara sosial, jasa secara akademis, jasa secara kemasyarakatan, Rocky Gerung lebih hebat daripada Anda, Hotman Paris. Jadi saya menyayangkan sekelas Hotman Paris Hutapea tapi melakukan tindakan-tindakan yang memalukan, personal attack, ad hominem, dan memamerkan kekayaan. Biasanya orang yang tidak mampu untuk menunjukkan sesuatu yang diharapkan oleh orang, dia akan berkelit dengan menunjukkan sisi lain. Dalam hal ini Hotman Paris menunjukkan hartanya, seolah dengan harta yang banyak itu bisa mendegradasi nama baik dari Rocky Gerung. Anda salah, Hotman Paris. Semua masyarakat akan tahu dan bisa menilai Anda gak ada apa-apanya dengan Rocky Gerung dari sisi intelektualitas dan kecerdasan. Bahkan mungkin dari sisi jasa-jasa yang pernah diberikan Rocky Gerung untuk bangsa dan negara ini. Wah, dalam banget ya setelah gue dengerin video abang ini ya. Di sini netizen ini mengatakan bahwasanya perilaku dari Bang Hotman Paris itu sangat memalukan. Di mana beliau justru menyerang pribadi Bung Rocky Gerung dengan mengatakan bujang lapuk. Dan beliau pun mengatakan dengan memamerkan harta-hartanya bukan berarti itu membuat kemampuan Bang Hotman Paris itu lebih tinggi daripada kemampuan Bung Rocky Gerung. Karena memang harus benar-benar ditemukan di suatu forum akademis dan berdebat, disitulah baru kita akan bisa melihat kemampuan siapa yang paling the best gitu ya. Walaupun netizen sudah menerka-nerka Bang Rocky lah pemenangnya. Oke teman-teman semua, kita beralih ke topik sedikit ya mengenai anak abah, dan ini komentar juga dari netizen. Kita lihat videonya. Mungkin beberapa tahun ke depan pandangan masyarakat kita akan sedikit bergeser dari hal-hal yang tidak berkualitas. Karena memang belakangan ini ada sebuah fakta yang menggambarkan itu secara nyata, di mana orang yang katanya pintar dan berkualitas tidak lagi menjadi prioritas. Karena yang berkualitas dan katanya cerdas nyata mudah dikalahkan oleh orang yang berkuasa dan orang yang banyak memiliki uang kertas. Dan hal ini juga kadang bukan hanya terjadi di kalangan atas, bahkan di kalangan kita pun sering terjadi. Walaupun kadang kita lupa kalau banyak dari kita sudah lagi tidak menjadi prioritas. Ini bukan tentang kualitas atau uang kertas, apalagi sebuah kekuasaan yang ingin berjalan tanpa batas. Tapi ini tentang bagaimana kita menjaga moralitas. Memang berhasil, gagal, buruk, baik, itu hal yang wajar terjadi dalam kehidupan bernegara kita hari ini. Tapi pertanyaannya, apakah ini akan dilanjuti hingga nanti? Atau bisakah Pak Prabowo memangkas ini ketika menjadi pemimpin negeri? Hingga saat ini, nggak pernah ada dalil yang tepat untuk kita saling membenci, mencaci, memaki. Tapi bagaimana cara kita untuk memperbaiki negeri ini? Walaupun kita hanya masyarakat yang mencoba untuk mandiri. Kenapa sih orang kalau kritis sekarang tuh langsung dikaitin sama Pilpres? Pendukung Abah lah, 01 lah. Kenapa juga nuduhnya Abah gitu, 01? Emang 03 nggak dianggap apa? Ini orang-orang begini kapasitas demokrasinya cuma sebatas nyoblos, yang dicoblos menang, terus lu menang gitu. Nggak gitu, tolol. Kan siapapun yang menang ayo kita dukung. Ya kan saya juga dukung. Saya dukung Prabowo. Ya Gibran anggap aja nggak ada sih. Saya dukung dengan cara kritik. Kritik itu fungsinya sebagai pengawasan sekaligus partisipasi. Itu dijamin konstitusi. Nggak ada di konstitusi menjamin menjilat, memuja-muja gitu nggak ada. Adanya mengkritik. Terus lu maunya gue muja-muja Jokowi gitu, nyanjung-nyanjung pemerintah. Emang gue kader PSI apa? Ya gue sangean tapi bukan kader PSI. Pendukung Pak Anies waktu mudik lewat tol nggak ya? Ya elah, emangnya kenapa nggak boleh? Kan bayar juga. Emang Ebong doang yang boleh lewat tol. Kalau anak abah nggak boleh lewat tol, ntar siapa dong yang bantuin buat bayar utang bekas proyek tol ya? Ya, kita juga ikut bantu, apalagi nanti jika ada kenaikan pajak ya, kita juga ke bawah-bawah imbasnya tuh, jadi naik pajak gitu kan, apalagi saya nih taat pajak ya. Jadi kita berhak ya berkomentar, bersuara ya, mengkritisi pemerintahan karena mereka kita yang bayar, mereka kita yang gaji ya. Kalian hebat ya, nggak takut gitu ya kenaikan pajak gitu ya, hebat banget ya. Terus yang kalian takutkan apa sih?
Ya begitulah ya teman-teman semua, serba-serbi percakapan para netizen yang saling adu komentar. Teman-teman semua, presiden sudah terpilih yaitu Bapak Prabowo Subianto. Kalau wakilnya ya sudahlah, nggak perlulah diomongin terus gitu ya. Nah sekarang masalahnya bagaimana kita menunjukkan bahwasanya kita ini menerima siapapun presiden terpilih, kita akan terima. Justru yang memilih 02 kemarin harusnya siap-siap untuk mengkritik ketika nanti Pak Prabowo tidak menunaikan janji-janjinya. Tentu 01 dan 03 pun ikut mengkritiki agar nantinya perjalanan Pak Prabowo dari tahun 2024 sampai 2029 itu berjalan dengan baik. Program-programnya bisa berjalan dengan baik, visi misinya berjalan dengan baik. Begitupun dengan gagasan-gagasannya. Jadi teman-teman semua, kita harus kompak ya, harus menerima bahwasanya Pak Prabowo sudah terpilih menjadi seorang presiden. Dan dengan itu Pak Jokowi tidak mempunyai kapasitas lagi, tidak bisa menguasai apapun karena beliau sudah tergantikan oleh Pak Prabowo. Mudah-mudahan nantinya Pak Prabowo benar-benar menjabat menjadi presiden yang berintegritas, menjadi presiden yang memang pro dengan rakyat dan menjadi presiden yang menunaikan semua janji-janjinya. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup. Jangan lupa untuk berikan komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Kita dukung terus bagaimana Bang Hotman Paris dan juga Bung Rocky Gerung agar bisa segera berdebat di forum akademis. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.